Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua para bosku dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun, dan semua keinginan para bosku semua kiranya segera tercapai. Hari ini saya masih di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia, tepatnya di daerah Pahang ya bosku. Hari ini saya tidak akan membuat konten mengenai perkebunan kelapa sawit karena sudah banyak kita buat ya. Dan jika para bosku semua pengen belum lihat cara kerja kami dan bagaimana sistem kerja kami dan penghasilan kami, silahkan masuk ke beranda video. Silahkan scroll video ke bawah, ada banyak sekali yang sudah saya upload mengenai pekerjaan kelapa sawit, bagaimana cara kerjanya, jam kerjanya, dan penghasilan yang kami dapat ketika kami bekerja di perkebunan kelapa sawit. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang penting untuk para bosku semua. Ini adalah sebuah cerita saya, cerita kehidupan saya, dan semoga melalui cerita kehidupan ini ada nilai-nilai penting, ada hal-hal penting yang bisa bosku dapatkan, yang bisa bosku terapkan dalam kehidupan para bosku semua dimanapun berada saat ini. Dan tidak ada satu pria pun yang mau melihat istrinya tersakiti ya bosku, menderita atau bahkan hidup dengan kekurangan. Maka dari itu saya memutuskan untuk pergi ke Malaysia. Namun kepergian saya ke Malaysia tentunya itu bukan hanya untuk main-main ya. Saya mempunyai visi dan misi, saya mempunyai goal, saya mempunyai suatu pencapaian yang harus saya capai ketika saya berada di Malaysia ini. Dan beberapa waktu yang lalu istri saya yang sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu ya, seringkali saya bahas di video. Yang belum tahu istri saya itu seperti ini. Dan nanti setelah 100.000 subscriber saya akan bawa dia, saya terbangkan dia ke Malaysia. Maka dari itu tetap dukung channel ini bosku dengan like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan icon notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru yang kita update setiap harinya bosku. Jadi setiap harinya kita pasti upload video. Jadi beberapa waktu lalu saya ditelepon oleh istri saya dan kebetulan saya itu lagi mandi. Dan sontak saja istri saya itu langsung curiga bosku. Karena di perantauan ini istri itu sangat sensitif ya, beda dengan waktu kita bersama dengan dia. Jadi pikirannya itu melayang-layang dan terkadang bawaannya itu negatif. Apalagi waktu dia datang bulan bosku. Jadi sensitifnya itu 10 kali lipat lebih parah daripada sebelum-sebelumnya. Dan dia mulai curiga dan merasa saya itu selingkuh di sini ya. Jadi saya pastikan itu nggak bakal terjadi dan saya juga tidak memikirkan hal itu. Karena saya punya prinsip di dalam hidup ini, jika dengan selingkuh pria bisa menjadi tampan, maka saya tidak akan memilih menjadi pria yang tampan. Karena saya harus memastikan saya harus setia pada satu pasangan saya, yaitu istri saya. Maka dari itu bosku, semua yang di perantauan nih, hati-hati nih. Ada satu masalah, satu problem yang bisa menghancurkan rumah tangga para bosku semua, yaitu ketidaksetiaan para bosku terhadap pasangan masing-masing. Jadi istri itu sangat curiga, sangat sensitif. Jadi beberapa waktu yang lalu dia chat saya mulai agak telat membalasnya sih, bukan sengaja, tapi karena saya ada kegiatan dan handphonenya itu saya letak di tempat tidur saya. Jadi dia seperti curiga dan dia pernah mengechat saya, dia bilang, saya takut kita akan berpisah. Saya takut kamu akan meninggalkan saya. Saya takut rumah tangga kita akan digoncang orang ketiga. Saya rasa sah-sah saja sih. Itu normal-normal saja. Pikiran wanita seperti itu normal-normal saja. Bahkan itu adalah sebuah pemikiran yang baik ya. Karena saya rasa itu adalah bukti kalau dia masih mencintai kita. Lebih gawatnya lagi kalau dia itu nggak chat kita seperti itu ya. Nggak lagi ada rasa cemburu. Jadi kita patut mewaspadainya bosku. Jadi saya terus pastikan kepada istri, kalau di sini saya baik-baik saja, saya bekerja, dan segala penghasilan saya itu saya sangat transparan kepada istri saya. Jadi saya mengirimkan sebagian besar penghasilan saya itu kepada istri saya. Bahkan di bulan 5 ini, bulan 4 mau akan habis, di bulan 5 ini nanti saya sudah berjanji kepada istri saya akan membelikan sesuatu barang ya.
Jadi saya pastikan saya sangat mencintai istri saya, dan saya tidak berpikir untuk mencari wanita lain. Jadi saya sangat bersyukur dengan segala keterbatasan istri saya. Saya tidak melihat hal negatif yang ada pada istri saya ya. Karena saya berpikir saya juga mempunyai banyak hal negatif. Saya juga mempunyai banyak kekurangan. Dan saya bersyukur ada wanita yang mau menerima kekurangan saya dan mau hidup bersama saya. Tentunya itu akan menjadi pasangan saya sampai tua nanti, bosku. Jadi saya tidak berpikir untuk menggantinya lagi. Saya sangat bersyukur juga memiliki istri seperti dia. Saya sarankan untuk para bosku semua ketika berada di perantauan, jangan deh coba-coba ya. Jangan coba-coba untuk mencari pasangan lain meskipun istri Anda tidak tahu, meskipun pasangan hidup Anda tidak tahu. Tapi tentunya kita sadar juga sih. Kita harus tahu, itu Tuhan tahu apa yang kita lakukan meskipun kita berjauhan dengan pasangan hidup kita. Maka dari itu jangan deh berpikir untuk mencari wanita lain yang kelihatannya baik-baik saja di awal-awalnya. Pada akhirnya nanti dia belum tentu mau menerima segala kekurangan kita. Akhirnya nanti dia belum tentu mau menerima segala kekurangan keluarga kita ya bosku. Maka dari itu saya ingatkan untuk para bosku semua, jangan coba-coba deh untuk mendekati wanita lain ketika berada di perantauan. Saya berpikir saya akan menjadi pria yang sangat jahat, pria yang sangat tidak mempunyai hati nurani, karena saya sudah meninggalkan istri saya di Indonesia, yang sudah berjuang mengelola usaha yang ada, yang sudah berjuang tinggal hidup bersama dengan keluarga saya. Harus saya sakiti, harus saya doakan. Jadi saya tidak mau ya. Lagian untuk para pasangan hidup yang kita tinggalkan, jika kita selingkuh di sini atau dimanapun kita merantau, itu tentunya akan berpengaruh kepada hasil rezeki kita ya. Rezeki kita itu akan tersendat. Baik kita rasakan ataupun tidak kita rasakan, tentunya itu rezeki kita tidak full lagi Tuhan kasih. Dan saya selalu menganggapkan diri saya ini adalah seorang pria yang sangat tidak sempurna. Maka dari itu saya mensyukuri segala yang Tuhan berikan, termasuk pasangan hidup saya. Maka dari itu saya nggak berpikir untuk mencari wanita lain. Meskipun jalan itu terbuka lebar ya, jalan itu masih terbuka lebar, tapi saya tidak mau menempuh jalan tersebut. Karena saya tahu itu akan menjadi sebuah jalan yang bisa melenyapkan kehidupan saya, jalan yang bisa melenyapkan karir saya, jalan yang bisa melenyapkan harapan cita-cita banyak orang terhadap saya dan keluarga saya. Maka dari itu saya tidak memilih jalan tersebut untuk saya lalui. Saya lebih memilih jalan yang sedikit berliku, jalan yang sedikit bergelombang, tapi saya yakin percaya jika saya konsisten menjalaninya, saya serius menjalaninya, saya sungguh-sungguh menjalaninya, saya tidak mau main-main menjalaninya, Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa ketika saya selesai mencapai semua jalan yang Tuhan sudah sediakan, bosku. Saya juga bukan orang sempurna, saya juga bukan motivator yang luar biasa, tapi saya mau ingatkan semua kepada para bosku. Selagi masih ada waktu, untuk para bosku semua, jangan berpikir untuk mencari pasangan lain. Apapun masalahnya, jika para bosku semua memiliki masalah hidup bersama dengan pasangan, saya pikir perpisahan bukanlah solusi terbaik. Kecuali memang ada kekerasan rumah tangga di dalamnya. Tapi jika hanya masalah-masalah kecil, saya rasa itu adalah bumbu-bumbu kehidupan yang harus kita nikmati ya. Nggak mungkin juga dalam perjalanan rumah tangga itu nggak ada masalah. Mungkin juga perjalanan rumah tangga itu baik-baik saja sampai dengan kita nanti mati ya. Maka dari itu untuk para bosku semua, sayangi pasangan kalian. Jangan anggap kalian itu adalah sosok yang cantik. Jangan anggap kalian itu adalah sosok yang paling ganteng. Yang jika para bosku semua berpisah dengan pasangan para bosku semua akan bisa mendapat orang yang lebih daripada pasangan hidup para bosku semua saat ini. Jauhkan pikiran itu ya para bosku. Itu adalah pikiran-pikiran yang nggak benar. Oke para bosku semua, sepertinya hari ini seperti inilah hal penting, pesan penting yang bisa saya bagikan dari lokasi kerja saya di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia ya. Ini mulai turun hujan. Tetap semangat untuk menjalani hidup. Jangan mau menyerah. Jika capek, jika penat, jika lelah boleh beristirahat. Tapi untuk menyerah jangan ya bosku. Karena untuk menggapai mimpi-mimpi kita dilarang untuk menyerah. Jika orang lain mampu, kenapa kita harus tidak mampu? Jika orang lain sanggup, kenapa harus kita tidak sanggup? Dan jika orang lain bisa sukses, kenapa harus kita tidak sukses, bosku? Kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama. Jadi apa bedanya kita dengan mereka? Raih terus mimpi-mimpi para bosku semua. Saya yakin percaya para bosku semua akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berjaya
tentu pada bidang para bosku masing-masing. Terima kasih bosku yang sudah selalu setia di channel ini, yang sudah like video ini, yang sudah subscribe channel ini, dan yang sudah support di channel ini. Terima kasih banyak bosku selalu setia di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya bosku. Tetap semangat. Dadah bosku.